Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata pelajaran ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Namun sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anji Walakib dan di samping saya Faiz Esarama Putra. Saya Amir Hanafi. Saya Elva Namita Rahmadini. Saya Aulia Hanifah. Saya Kalisa Ramudina Syarif. Sekian perkenalan dari kami. Lalu selamat menyaksikan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian desakan moneter untuk mencapai kegiatan perekonomian yang diinginkan. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun peran dan fungsi kebijakan moneter ini, yaitu perannya adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Lalu, secara garis besar, fungsi kebijakan moneter ini adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Dan ini adalah rincian fungsi kebijakan moneter. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui definisi dari kebijakan moneter, selanjutnya yuk kita bahas terkait instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah. Nah, perlu diperhatikan dua perbedaan ini, yaitu yang pertama, apabila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat untuk mengurangi inflasi. Sedangkan apabila bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengatasi devaluasi. Yang kedua, politik diskonto. Nah, politik diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Nah, perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, apabila bank sentral menaikkan tingkat suku bunga, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan yang kedua, apabila bank sentral menurunkan tingkat suku bunga, maka akan menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga, politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menetapkan besarnya cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank umum. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, apabila bank sentral menaikkan jumlah cadangan kas, maka akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan yang kedua, apabila bank sentral menurunkan jumlah cadangan kas, maka akan menaikkan atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir, kebijakan kredit. Kebijakan ini diperlukan untuk menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang perlu dikurangi dan jenis-jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Adapun terdapat dua jenis kredit, diantaranya yang pertama kredit fiskal, yaitu adalah kebijakan bank sentral dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau pengusaha karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. Lalu yang kedua ada kredit longgar, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipermudah. Nah, itu dia teman-teman mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter yang perlu kita ketahui. Untuk dampak kebijakan moneter itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak positif. Di sini dampak positif. Untuk dampak kebijakan moneter positif itu ada banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan itu beberapa hal. Yang pertama ada itu dampak positif peran inflasi, yaitu mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menekan laju inflasi. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi.
yang dimana merangsang konsumsi dan investasi melalui kebijakan suku bunga rendah. Yang ketiga ada menjaga stabilitas nilai tukar, di mana bisa mengurangi fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang keempat ada meningkatkan lapangan kerja, sehingga stabilitas ekonomi mendorong investasi dan membuka peluang kerja. Yang kelima ada stabilitas sistem keuangan, di mana karena kebijakan moneter bisa mencegah krisis dan mencegah kepercayaan. Kembali lagi ke dampak negatif. Lalu ada dampak negatif dari kebijakan moneter. Yang pertama itu biaya produksi meningkat, di mana suku bunga tinggi membuat biaya pinjaman dan produksi naik, terutama bagi UMKM. Yang kedua ada penurunan profitabilitas, biaya yang meningkat menurunkan margin keuntungan. Yaitu yang ketiga ada potensi kebangkrutan, UMKM rentan bangkrut saat beban keuangan meningkat. Yang keempat ada kenaikan suku bunga kredit dan tabungan, membuat konsumsi dan daya beli masyarakat menurun. Yang kelima ada penurunan investasi. Suku bunga tinggi mengurangi minat investor untuk menanamkan modal. Catatan tambahan, efektivitas kebijakan moneter bergantung pada sinergi dengan kebijakan fiskal. Bank sentral perlu responsif terhadap kondisi global dan domestik. Kebijakan yang tepat akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Berikutnya ada kebijakan fiskal nih. Apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal adalah serangkaian langkah-langkah pemerintah yang digunakan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dari negara. Di mana tujuan kebijakan fiskal ini untuk memengaruhi ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Dan untuk spesifiknya lagi, kebijakan fiskal ini melibatkan peraturan pajak, belanja pemerintah, dan juga utang piutang negara. Adapun tujuan-tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama, mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Kebijakan fiskal fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis, yang bisa diartikan juga upaya untuk mempertahankan perekonomian yang sudah bagus. Yang keenam, pengelolaan anggaran yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Berikut dampak penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama, di pertumbuhan ekonomi. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah atau pemotongan pajak. Nomor 2, pengangguran. Mengurangi pengangguran lewat penciptaan lapangan kerja. Nomor 3, inflasi. Bisa meningkatkan atau menekan inflasi tergantung jenis kebijakannya. Nomor 4, ada distribusi pendapatan. Membantu pemerataan melalui pajak dan subsidi. Nomor 5, stabilitas ekonomi. Menjaga kestabilan ekonomi saat resesi atau lonjakan pertumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikelola pemerintah, fokus pada pengeluaran dan penerimaan negara atau pajak, yaitu sementara kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikelola bank sentral, fokus pada pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian